Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bab selanjutnya, bab 48 sesi palwa, judulnya tentang tachi jian dorok josimashio. Tachi terluka, jian tidak, dorok supaya, josimashio berhati-hatilah. Berhati-hatilah supaya tidak terluka. Kemudian di bawahnya haksub mokyo, haksub pembelajaran, mokyo tujuan pembelajarannya tentang kige jagopsi jiwe sahang maragi. Kige mesin jago bekerja, si saat jue memperhatikan sehang aturan maragi berbicara. Membicarakan aturan yang harus diperhatikan saat bekerja menggunakan mesin. Kemudian wihom sangwang decohagi. Wihom berbahaya, sangwang kondisi, decohagi penanganan kondisi berbahaya. Kemudian munbok tata bahasanya tentang en lian jogi ita, atau nanti itanya bisa diganti dengan opta. Ini artinya pernah atau tidak pernah, nanti akan kita bahas. Dan yang keduanya adalah jian dorok josimada. Jian tidak, dorok supaya, josimada berhati-hati. Berhati-hati supaya tidak titik. Kemudian owi kosakatanya tentang kige jago. Kige mesin, jago itu artinya bekerja, tapi di sini lebih enaknya mengoperasikan mesin. Kemudian J artinya kecelakaan, atau bisa diartikan cedera atau celaka ya, dalam kurung untuk pekerjaan. Jongbo munwa, jongbo informasi, munwa budayanya tentang jagobjang sago. Jagobjang tempat kerja, jago kecelakaan di tempat kerja. Oke, mungkin itu struktur di bab 48. Kan ke OWIL kosong yang pertama, judulnya tentang gigi jagob, gigi mesin, jagob mengoperasikan mesin. Kalau jagobnya diartikan bekerja tidak masalah, bekerja menggunakan mesin. Kita lihat press gigi, mesin press, gambar seperti ini. Fungsi untuk kubrida, membengkokkan atau menekuk. Cigonedar yang mengecap. Selanjutnya sonban gigi, mesin bubut, fungsinya untuk kalda, mengasah. Torioneda mencungkil, panedarnya menggerok atau menggali. Selanjutnya miling gigi, mesin miling, fungsinya untuk kakda. Ini bisa dikatakan memotong sebagian. Dengan kata lain boleh digaris bawahi atau di garis miring. Kakda itu bisa diartikan mengikis, ya, mengikis. Kemudian joldanadar-nya memotong, tapi di sini kalau kita lihat untuk besi. Selanjutnya yongjo pada mengelas, jori pada merakit. Oke, itu adalah kosakata yang pertama. Selanjutnya munbabil tata bahasa yang pertama, nien jogi ita. Kalau nien jogi ita artinya pernah, kalau itanya diganti opta maka artinya tidak pernah. Keterangan di bawahnya dongsa kata kerja butuh ditempelkan. Kedong jagi suatu tindakan jining dilakukan. It ada, gona atau optional tidak ada. Nah, ternyata menunjukkan. Keterangannya ditempelkan pada kata kerja menunjukkan ada atau tidak adanya tindakan yang pernah dilakukan. Keterangan di bawahnya di sini nanti akan saya tulis saja di papan tulis. Contohnya ilban riansi parihan isonban kigara sayong halsu soyo. Riansi parihan isonban mesin bubut ini sayong menggunakan halsu soyo bisakah? Parihan bisakah menggunakan mesin bubut ini? Ne iya jone sayongan jogi soyo. Jone sebelumnya sayong digunakan yang jogi soyo pernah. Iya sebelumnya pernah menggunakannya. Ibon tuan sinen i jagob combo ibo bojio. Tuan sinen patuan i jagobok pakaian kerja ini. Jam pertama kali ibu memakai obo mencoba jio kan. Patuan Anda mencoba memakai pertama kali baju kerja ini kan. Anio tidak jone iben jogi soyo. Jone sebelumnya ibu memakai an jogi soyo pernah. Tidak, sebelumnya saya juga pernah memakainya. Sambon baru si jeju kan jogi soyo, baru si baru jeju ke Pulau Jeju. Kah pergi neng jogi soyo pernahkah? Baru pernahkah pergi ke Pulau Jeju? Anio kabon jogi soyo, kah pergi bon jogi soyo tidak pernah. Tidak, jadi saya pernah pergi ke Pulau Jeju. Oke, saya akan terangkan di sini ya, di papan tulis saja. Selanjutnya munbabil tentang bahasa yang pertama, keterangannya ditempelkan pada kata kerja yang berakhiran vokal tambahkan enjogi ita atau opta, kalau konsonan tambahkan enjogi opta. Ini kalau misalkan Anda menggunakannya ita artinya positif ya, jadi pernah. Kalau misalkan itanya diganti opta itu maknanya tidak pernah.
Keterangan cukup satu, real dihilangkan. Jadi kata kerja yang da-nya dihilangkan kemudian berakhir real dihilangkan. Kemudian ada opsi yang kedua, ini sama, tata bahasanya sama, namun penggunaannya beda. Jadi penggunaannya kata kerja kemudian mengalami perubahan. Ya, pasti Anda sudah tahu perubahannya seperti apa. Kemudian tambahkan bon, jogi, ita kalau pernah, kalau tidak pernahnya itanya diganti menjadi opta, tidak pernah. Pernah, kemudian tidak pernah. Keterangan di bawahnya kita lihat, keterangannya digunakan keterangan di bawahnya, keterangannya digunakan untuk menyatakan pernah atau tidak pernahnya melakukan kegiatan atau sebuah pengalaman. Ya, sebelumnya juga Anda pernah mempelajari bentuk pernah atau tidak pernah ya. Ini perbedaannya cukup gampang. Perbedaannya kalau abasoyo dengan obasoyo digunakan dalam bentuk lisan, kalau nian jogi ita ini biasanya di dalam bentuk tulisan. Saya kasih contoh di sini penggunaannya. Ini memiliki arti yang sama, namun penggunaannya seperti yang di sampingnya itu tadi ya. Perbedaan seperti ini nanti akan saya terangkan. Contohnya, saya pernah bekerja di Korea. Kebetulan saya membuat sebuah kalimat di sini menunjukkan pengalaman yang pernah dilakukan. Saya pernah bekerja di Korea. Jonan hanggugeso. Nah, ini yang pertama makanya nian jogi ita ya. Ilhada menjadi iran jogi isoyo. Saya pernah bekerja di Korea. Kalau misalkan belum pernah, itanya diganti menjadi opta. Opta berubah menjadi opsoyo. Selanjutnya ini pakai rumus yang kedua. Saya pernah bekerja di Korea. Jonan hanggugeso. Nah, ilhada menjadi ire bonjogi isoyo. Kalau tidak pernahnya ini diganti menjadi opsoyo. Jadi cukup mudah penggunaannya. So, silakan kita lihat di sini. Anda mau bikin kalimat pernah atau tidak pernahnya menggunakan rumus yang pertama tidak masalah. Kalau menggunakan rumus yang kedua juga tidak masalah. Yang latihan yang pertama, ilbon kige manen jago bel bogie sekolah noseo. Kige mesin manen yang benar, jago bekerja bagi contoh dari. Kalau pilihan hasil masukkanlah pilihan dari contoh pekerjaan yang benar ke mesin. Kita lihat di sini mesinnya ada mesin press, kemudian mesin soundbar, mesin bubut dengan mesin milling ya. Kalau kita lain-lain. Jadi contohnya kita lihat di sini bogi, contohnya ada beberapa pekerjaan, kemudian masukkan yang cocok dengan salah satu mesin di atas. Semuanya harus dimasukkan. Kemudian ibon bagian kedua, grimel boko, lihatlah gambar, dan kemudian nian jogi ita, nian jogi opta, sayong eso, gunakan nian jogi ita atau nian jogi opta, tehwara percakapan langsung lengkapilah. Lalu lengkapilah percakapannya. Kita lihat di sini. Ini gambarnya silang berarti tidak pernah. Kemudian kalau gambarnya lingkaran berarti pernah, dan yang ketiga juga sama, lingkaran berarti pernah. Silakan diisi kemudian menggunakan nian jogi. Selanjutnya ke tehwail, percakapan yang pertama antara Pak Jihun dengan Pak Tuan. Pak Jihun bertanya, oh Tuan si, oh Pak Tuan, kencanayo apakah tidak apa-apa? Ne, mosore maco yogo handonde. Ya, mosore pinggiran maju merapikan yogo hande hendak. Ya, saya hendak merapikan pinggiran. Kenil poneo, kenil masalah besar ya. Ini asal katanya kenil nada, nadanya terjadi. Ponheo hampir, hampir terjadi masalah besar. Ini pun ada bisa darikan hampir. Contoh pres Jacob hadaga, contoh saya juga pres Jacob kerja hadaga saat. Saya juga saat bekerja ngepres. Tacin jogi soyo, taci terluka, nian jogi soyo pernah. Saya juga pernah terluka. Pres gigega wonak mugonika, pres gigi mesin wonak sangat mugopta sakatanya berat nikah karena mesin pres karena sangat berat. Cogeman bangsi medo kan sagona doragoyo. Cogeman sedikit saja bangsi melalai hedo walaupun kan besar sago nada sakatanya sagona doragoyo terjadi masalah besar. Dari sini walaupun lalai sedikit saja bisa terjadi masalah besar. Jacob Halde ketika bekerja jibjung hago teki son josi magoyo. Jacob Halde ketika bekerja jibjung fokus. Godan teki khususnya son tangan josi magoyo, berhati-hatilah. Ketika bekerja harus fokus dan khususnya tangannya harus berhati-hati. Kemudian patuannya
Kesuk Josim menen deh camkan tang sengkel hanan barame. Kesuk terus menerus Josim berhati-hati. Saya sudah terus berhati-hati kan, tapi camkan tang sengkel hanan barame. Camkan sebentar saja tan sengkak berpikir yang lain nan barame karena tidik. Saya sudah terus-menerus berhati-hati ya kan, tetapi itu karena berpikir yang lain saja. Titik. Kemudian Pak Jihun menjawab, Mani nolan got gatanika. Mani sangat nolan kaget atau terkejut ya. Got gatanika karena sepertinya sangat terkejut atau kaget. Jom syodagah yo, istirahat saja. Kemudian kosakata yang barunya kita lihat di sini. Mosori artinya pinggiran atau pojokan. Tang sengga berpikir yang lain atau lengah. Macuda merapikan atau menyesuaikan. Pangsimada lalai. Kosakatanya ditambahkan yang baru. Di sini ada kata Jibjung Hada, artinya adalah fokus.